Assalamualaikum Sobat Football United. Selamat pagi ketika gue bikin video ini. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga. Kali ini gue ingin ngobrol ringan terkait dengan situasi pemain tengah dari Manchester United, Fred, yang dikabarkan sangat dekat akan meninggalkan Old Trafford. Pemain yang berusia 30-31 tahun ini yang datang dari masanya Jose Mourinho. Ada fluktuasi penampilan, tentu saja ups and downs. Di zaman Jose Mourinho didatangkan dari Shakhtar Donetsk dengan harga lumayan ya untuk pemain yang tadinya kurang begitu didengar. Tapi dengan harga tersebut Jose Mourinho bahkan tidak mempercayai Fred. Sempat dikatakan akan selesai di Manchester United cukup awal, tapi di masa Ole Gunnar Solskjaer dilanjutkan Ralf Rangnick, dan juga di periode pertama dari Erik ten Hag, kontribusi dari pemain Brazil ini luar biasa kalau menurut gua, menunjukkan progres lambat tapi pasti. Bahkan sang pemain pun berangkat ke Qatar ya, dengan di dalam skuad tim nasional Seleção Brazil. Padahal Brazil tentu saja negara multi talenta, banyak pilihan, tapi Tite, pelatih nasional Brazil pada saat itu, memanggil Fred karena apa ya, tentu saja punya alasan. Salah satunya adalah dari situasi teknis di mana Fred ini punya kemampuan dinilai demikian dan bisa masuk ke skema dari Tite. Nah, kabarnya Fred ini akan dilepas, kemungkinan besar akan dilepas. Situasinya adalah banyak tim, banyak klub yang berminat kepada Fred. Dikabarkan ada klub dari Saudi yang cukup gencar untuk mendekati Fred. Lalu Fulham pun juga demikian. Galatasaray bahkan dikabarkan sudah memberikan proposal kepada Manchester United, walaupun angkanya di bawah dari harga yang diharapkan oleh Manchester United sehingga ditolak. Tapi bukan tidak mungkin mereka akan maju lagi ya dengan proposal yang terbaru. Dan juga dikabarkan ada beberapa klub Liga Inggris selain Fulham tentu saja, yang ya di pertandingan terakhir musim lalu Marco Silva bahkan sempat melakukan perbincangan dengan Fred di luar Old Trafford ya kan. Ini dikabarkan berminat dan akan melakukan penawaran juga. Artinya sangat banyak klub yang berminat dengan Fred. Di sini menunjukkan bahwa banyak klub yang mengapresiasi bagaimana kinerja Fred di atas lapangan selama beberapa musim, atau paling tidak apa yang ditujukan oleh Fred musim lalu. Ini memikat ya bagi klub-klub tersebut agar bisa ya mereka mendatangkan Fred. Situasi dengan Manchester United, Erik ten Hag tentu saja ingin meningkatkan lagi kualitas di lini tengah. Di samping juga ada keharusan, gue bilang keharusan ya bagi Manchester United untuk melepas pemain, untuk menjual pemain di bursa transfer musim panas kali ini. Ada beberapa nama tentu saja yang disanterkan, yang dirumorkan kalau gue bisa bilang akan masuk daftar jual Manchester United. Salah satunya disebutkan Fred. Nah, gue melihat secara ringan amatiran, kalau Fred ini cabut dari Manchester United, tentu saja ada kekurangan. Nomor satu kekurangannya adalah kuantitas dulu nih, jumlah pemain di lini tengah. Ya dong, karena dengan jumlah pemain musim lalu, katakanlah demikian, musim ini akan ada kekurangan. Bahkan sudah dimulai nih ya, Zidane Iqbal yang musim lalu ada di first team sudah cabut, sudah bermain, akan bermain, sudah bergabung dan akan bermain musim depan bersama FC Utrecht di Eredivisie Liga Belanda. Nah, kalau Fred ini jadi cabut, praktis komposisi pemain lini tengah Manchester United akan berkurang dari sisi jumlah. Sekali lagi, praktis ada Casemiro, ada Donny van de Beek, ada Scott McTominay, ya kan, yang bisa beroperasi di sekitaran posisinya Fred. Memang ada pemain baru, Mason Mount, tapi gue melihat bagaimana kedalaman squad dari Manchester United ini harus ditambal, harus ditingkatkan. Fred kalau gue lihat bisa bermain di posisi pivot, bisa bermain di posisi gelandang bertahan maupun juga posisi nomor 8. Praktis posisi 8 dan juga posisi nomor 6 ini adalah dua posisi dalam formasi yang bisa dimainkan oleh Fred. Nah, Manchester United menurut gue butuh nih untuk mendatangkan pemain di posisi tersebut. Karena yang ada sekarang
sorry, nggak cukup ya dari sisi jumlah dan juga dari sisi kualitas harus ditingkatkan lagi kalau menurut gua terkait dengan pemain di posisi tersebut. Nah, uniknya Manchester United ya ini dikaitkan dengan Sofyan Amrabat. Sofyan Amrabat pemain Maroko berusia 26 tahun yang memperkuat Fiorentina ini pernah bermain bersama Erik ten Hag. Artinya dia bermain ketika Erik ten Hag menjadi pelatih di FC Utrecht. Pemain yang gua nilai ya melihat bagaimana dia bermain di Piala Afrika contohnya bersama dengan Maroko. Memang zona permainannya dari heat maps itu ada di zona nomor 6 dan juga nomor 8 menurut gua. Sofyan Amrabat. Lalu bagaimana pemain ini dinilai punya kapasitas. Gua melihat pemain ini punya kapasitas, pemain ini punya teknik yang juga tidak kalah bagus dibanding dengan Fred. Pemain ini sering dibilang pemain tanpa visi, ya kan? Pemain yang dalam tanda kutip sering digunakan karena bagaimana dia bisa bergerak secara aktif, baik itu ketika Manchester United memegang possession ataupun terutama kehilangan possession. Artinya bagaimana dia ini menjaga, mengawal pemain lawan. Ini merupakan salah satu atribut terbesar dari Fred dan musim lalu sering digunakan, dimanfaatkan oleh Erik ten Hag. 2 kali ketemu Manchester City, pernah ketika menghadapi Barcelona, menempel Kevin De Bruyne, lalu juga mengawal Frenkie de Jong, ya kan. Nah, Manchester United butuh pemain seperti ini musim depan. Apakah demikian? Yes, gue pikir iya, karena dalam beberapa kesempatan Manchester United akan bertemu tim yang memiliki gelandang serang yang akan merepotkan, punya potensi merepotkan Manchester United, bahkan gelandang serang yang menjadi motor dari tim lawan. Dan ketika gelandang-gelandang serang seperti ini dimatikan, ini akan mengurangi sekian persen ya dari kekuatan tim lawan. Artinya Manchester United butuh pemain yang bisa secara aktif melakukan pengawalan, man-to-man marking, katakanlah demikian. Bagaimana dengan Sofyan Amrabat? Gua menilai Sofyan Amrabat punya atribut tersebut ya. Dia pemain yang bisa dibilang dia pemain yang ngeyel juga. Dia pemain yang memiliki kemampuan untuk melakukan penjagaan dengan baik juga. Artinya terutama bermain ketika dia harus melakukan penjagaan one on one, dia punya atribut di sisi lain ya. Artinya dia bisa bermain di posisi nomor 6, itu merupakan salah satu kekuatan. Tapi di sisi lain gue juga melihat Sofyan Amrabat punya 2 atribut yang mungkin Fred sering dikeluhkan, yaitu adalah passing, keakurasan passing. Bahkan dia juga punya kekuatan ketika melakukan crossing. Ini paling tidak yang gue lihat dari dari WhoScore. Dan ini juga yang gue saksikan paling tidak ketika dia memperkuat Fiorentina ya, dan juga terutama ketika bermain di Qatar kemarin bersama dengan timnas Maroko. Bagaimana Sofyan Amrabat di atribut-atribut atau skill-skill yang tadi gue sebutkan, artinya dia melakukan penjagaan, lalu dia bisa bergerak secara leluasa di lapangan tengah, dia punya kemampuan untuk menghentikan lawan ketika kehilangan possession, tapi ketika tim memegang possession, dia juga bisa secara baik dan aktif juga untuk membangun serangan, build up serangan, akurasi umpan juga bagus, visi bermainnya menurut gue juga di atas Fred. Sehingga kalau seandainya memang betul kabar ini Fred dilepas, ya gue harapkan Manchester United akan mendatangkan Sofyan Amrabat. Gue melihat tim-tim lain, katakanlah contoh Arsenal dengan Declan Rice, artinya mereka punya situasi lini tengah dengan kualitas yang lebih bagus lagi. Gue melihat Liverpool pun juga demikian. Gue melihat Manchester City, yes ada di sana, artinya punya kualitas yang bagus. Newcastle United, mereka punya kekuatan di lini tengah juga.
dengan Bruno Guimaraes contohnya ya kan. Dan di sini gue melihat Manchester United oke, ada Casemiro, ada Bruno Fernandes, ada Mason Mount, tapi kita juga butuh pemain lain dengan karakter yang berbeda. Ini selalu gue tekankan. Manchester United butuh karakter yang bermacam-macam, butuh pemain yang memiliki skill set ya yang bermacam-macam juga di lini tengah sehingga bisa melengkapi, terutama ketika Erik ten Hag ingin memainkan skema strategi taktik yang berbeda-beda, disesuaikan dengan lawannya, disesuaikan dengan keadaan. Nah, gua menilai Sofyan Amrabat bisa untuk hal tersebut. Hanya saja ini kalau gua lihat dari Transfermarkt ya, berapa kira-kira harga dari Sofyan Amrabat? Dari Transfermarkt ini menilai kalau Sofyan Amrabat ya, ini angkanya ada di, sebentar, ini kok masih dalam bentuk rupiah. Ntar gue ingin, karena gue buka di Indonesia ini ya, jadi angkanya keluar dalam bentuk ya 30 juta euro. 30 juta euro ini valuasi dari Fiorentina, bukan tidak mungkin angkanya akan lebih tinggi dari situ. Dan Manchester United untuk bisa memenuhi angka tersebut ya memang harus menjual pemain, harus mendapatkan income dulu. Dan bahkan dari angka penjualan itu Manchester United juga memiliki standar ya. Artinya dari sini gue melihat mungkin Manchester United menginginkan 25 juta atau bahkan lebih dari 25 juta untuk Fred. Dan menurut gue ini merupakan tantangan yang harus dilakukan oleh Manchester United. Memang betul banyak klub yang meminati ya. Gue melihat juga meminati Fred maksudnya. Dan gue juga melihat pengganti dari Fred yaitu adalah Sofyan Amrabat. Ini merupakan kandidat yang katakanlah lebih baik daripada Fred. Tapi di gue melihat angka yang harus ditebus oleh Manchester United ini juga cukup tinggi untuk Sofyan Amrabat, sehingga Manchester United juga harus menjual dengan angka yang bagus ya untuk Fred itu tadi. Dan ini menurut gua merupakan tantangan dari situasi lini tengah Manchester United yang dengan kedatangan Mason Mount ya, menurut gua juga tetap harus ditingkatkan lagi kualitasnya dengan ya mendatangkan pemain baru. Dan syaratnya mendatangkan pemain baru adalah dengan melepas pemain yang saat ini ada dengan valuasi ataupun harga yang cukup tinggi. Dan sekarang Fred ada di posisi tersebut. Kurang lebih demikian ngobrol ringan kali ini terkait dengan posisi lini tengah Manchester United. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lain? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.